Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu pembangkit listrik tenaga petir. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Ananta dari SMA Negeri 5 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Pandima Devi Diadira Putra dari SMA Negeri 5 Surabaya. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang terbagi dalam 4 submateri, yaitu pendahuluan, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Sumber daya fosil merupakan sumber utama dalam kebutuhan listrik manusia, dan listrik sudah menjadi satu dengan kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga penyimpanan sumber daya fosil mulai berkurang secara signifikan dalam beberapa dekade ini. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan sumber daya fosil, terutama di sektor pembangkit listrik. Walaupun sudah mulai mengganti sumber daya menjadi sumber daya yang terbarukan, tetapi tidak mengubah fakta sektor utama pembangkit listrik yang masih menggunakan sumber daya fosil. Sumber daya fosil menjadi sumber daya utama karena menghasilkan listrik yang lebih efisien. Karena itu, kami berdua berinovasi memanfaatkan sumber energi listrik alami terbesar di bumi, yaitu petir. Dan judul penelitian kami adalah pembangkit listrik tenaga petir. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Nah, apa saja sih yang menjadi dasar kita meneliti ini? Yang pertama, ada 3 masalah utama, yaitu bagaimana sih cara mengubah energi petir agar bisa menjadi energi listrik rumahan. Lalu yang kedua adalah apakah kabel yang digunakan akan overheat atau rusak, terbakar, meledak, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah di manakah tempat yang strategis dan pas untuk meletakkan dan menggunakan pembangkit listrik tenaga petir ini. Nah, berikut adalah diagram alur. Nah, kami mengawali dengan mempelajari dari bacaan dan literatur, lalu kami mendesain alat. Yang ketiga, kami mencoba alat tersebut. Lalu yang keempat, kita menganalisis hasil dari hasil percobaan ya. Lalu yang terakhir, selesai. Nah, berikut adalah desain alat yang kami buat. Yang pertama adalah laser gun sebagai perwakilan dari petir, lalu dikenai dengan lempengan seng ya. Seng dihubungkan dengan kabel merah ke lampu indikator. Nah, dari lampu indikator dihubungkan dengan kabel berwarna hitam ke batang tembaga yang ditancapkan ke dalam tanah sekitar kedalaman 5 cm. Analisa data dan pembahasannya. Dari penelitian tersebut, kami menyimpulkan terdapat 3 hasil, yaitu pertama, lampu LED menyala. Ini juga membuktikan bahwa terdapat aliran listrik di kabel sehingga membuat lampu menyala. Kedua, suhu kabel dalam batas normal. Saat kami aliran listrik, kami mengukur suhu kabel dan kami menemukan bahwa suhu kabel tersebut dalam batas normal sehingga tidak menyebabkan overheat atau terbakar. Yang ketiga adalah tempat potensi pembangkit listrik. Bisa dilihat dari gambar, terdapat 3 tempat paling berpotensi di Indonesia, yaitu Sumatera bagian selatan, Jawa di bagian barat, dan sedikit bagian barat dari Kalimantan. Lalu kita memasuki bagian kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari hasil analisis kami yaitu yang pertama adalah energi petir dapat digunakan menjadi energi listrik utama alternatif bagi perumahan. Oke. Lalu yang kedua adalah tidak ada tanda-tanda overheat atau panas atau terbakarnya kabel saat digunakan pada pembangkit listrik tenaga petir ini. Yang terakhir adalah tempat-tempat strategis untuk mengaplikasikan pembangkit listrik tenaga petir adalah di wilayah Sumatera bagian selatan, sedikit di bagian barat dari Pulau Kalimantan, dan bagian barat Pulau Jawa. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk menjadi dasar dari presentasi kami kali ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.